kalian hari ini? Sehat luar biasa ya, oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas silakan pimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu memulai pelajarannya, Ibu minta kepada kalian untuk lihat teman kiri kanan kalian. Apakah hadir? Oke, hadir. Berarti hari ini semuanya hadir ya? Oke, langsung saja Ibu masuk di dalam bahasan kita. Materi yang Ibu akan berikan pada pagi hari ini adalah tentang pengangguran. Oke. Kalau berbicara tentang pengangguran itu, kira-kira apa yang kalian terbesit dalam benak pikiran kalian? Maksudnya kalau misalkan kayak omong tentang pengangguran, kira-kira kalian membayangkan pengangguran itu seperti apa? Silakan angkat tangan yang bisa, silakan. Oke, silakan Tiara. Oke, Tiara bilang kalau pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja. Oke, luar biasa Tiara. Oke, selanjutnya ya silakan Ade. Oke, Ade bilang kalau pengangguran itu adalah orang yang membebankan ya. Oke, silakan Zulan. Oke, Zulan bilang kalau pengangguran itu adalah orang yang tidak berpenghasilan. Oke, nah sekarang Ibu mau jelaskan ya kepada kalian apa itu pengangguran. Nah, materi yang akan kita bahas ini adalah sangat menarik ya, itu tentang pengangguran. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah tentang apa itu pengangguran, kemudian jenis-jenis pengangguran, yang ketiga cara menghitung pengangguran atau rumus matematis pengangguran, yang keempat adalah penyebab dari pengangguran, yang kelima adalah dampak dari pengangguran, dan yang keenam adalah cara mengatasi pengangguran. Oke, mulai yang pertama ya, yang itu definisi pengangguran. Oke, definisi pengangguran. Di sini ada menurut beberapa ahli. Menurut beberapa ahli, yaitu ahli Sukirno dan Nanga, mereka ini mendefinisikan apa itu pengangguran. Kita pertama mulai dari Sukirno ya. Menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, menurut Sukirno di sini, pengangguran itu adalah seseorang yang telah aktif untuk mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Tapi dia sedang mencari pekerjaan ya. Tapi belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Oke, yang berikutnya adalah menurut Nanga. Menurut Nanga di sini, Nanga berpendapat bahwa pengangguran itu merupakan keadaan ketika seseorang yang tidak termasuk dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan serta tidak secara aktif mencari pekerjaan. Oke, berarti Nanga di sini berpendapat bahwa pengangguran itu adalah seseorang yang dikategorikan di dalam bukan angkatan kerja ya. Bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja, dia tidak aktif mencari pekerjaan. Tidak aktif mencari pekerjaan serta dia itu tidak memiliki pekerjaan. Oke.
Ibu ulangi sekali lagi ya. Menurut Sukirno, pendapat ahli yaitu Sukirno, dia berpendapat bahwa pengangguran itu merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian menurut Nanga di sini berpendapat bahwa pengangguran itu merupakan keadaan ketika seseorang tidak termasuk di dalam angkatan kerja dan dia juga tidak aktif mencari pekerjaan, dia juga tidak memiliki pekerjaan. Nah, dari kedua pengertian para ahli ini, kita dapat mengambil kesimpulannya ya. Oke, kesimpulannya adalah pengangguran merupakan situasi ketika seseorang sedang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, serta memiliki pekerjaan namun dia tidak produktif. Oke, kesimpulannya kita menarik kesimpulan dari kedua pendapat para ahli ini. Kesimpulannya adalah pengangguran adalah situasi ketika seseorang tidak bekerja. Situasi ketika seseorang tidak bekerja sedang berusaha mendapatkan pekerjaan serta dia memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Oke, dari pengertian pengangguran ini, ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan kalian. Atau mungkin ada yang kurang paham, atau mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang pengangguran, silakan angkat tangan. Oke, Zulan silakan. Oke, Zulan bertanya ya, apa itu angkatan kerja ya? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Di sini bukan untuk Zulan tapi untuk semuanya ya. Apa itu angkatan kerja? Bagus sekali ya pertanyaannya. Oke, penduduk itu dikategorikan menjadi dua, yaitu termasuk di dalam angkatan kerja dan juga yang bukan angkatan kerja. Dua kategori penduduk ya. Yang pertama adalah angkatan kerja, dan yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Bu, apa sih bedanya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja? Nah, kalian pasti bertanya kan? Oke. Nah, angkatan kerja adalah penduduk yang berusia di atas 15 tahun sampai 64 tahun. 15 sampai 64 tahun. Nah, angkatan kerja ini adalah penduduk yang usianya minimal 15 sampai 64 tahun yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja ataupun pengangguran. Jadi, orang atau penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun dia disebut angkatan kerja. Ya, walaupun mungkin dia tidak punya pekerjaan atau mungkin dia sedang mencari pekerjaan atau mungkin dia sedang bekerja. Nah, itu adalah angkatan kerja, usia minimal 15 sampai 64 tahun. Nah, kemudian untuk yang bukan angkatan kerja, angkatan yang tergolong di dalam yang tergolong di dalam bukan angkatan kerja adalah penduduk yang umurnya kurang dari 15 tahun, dan lebih dari 64 tahun. Nah, penduduk yang bukan angkatan kerja ini adalah penduduk yang usia non-produktif, berusia di bawah 15 tahun sampai dan berusia di atas 64 tahun. Jadi, untuk yang balita, kemudian lansia, anak-anak, itu disebut bukan angkatan kerja. Tapi mereka sudah produktif. Nah, tapi karena kita melihat dari umur ya, di bawah 15 tahun dan lebih dari 64 tahun adalah bukan angkatan kerja.
Nah, yang termaksud tadi selain lansia, balita, anak-anak, yang termasuk itu adalah ibu yang mengurus rumah tangga, ibu rumah tangga ya. Terus pensiunan. Nah, itu adalah disebut bukan angkatan kerja. Oke, bagaimana Zulan dan teman-teman? Ada yang kurang paham untuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja? Oke, baik, Ibu akan melanjutkan untuk materi berikutnya ya. Oke. Yang kedua adalah jenis-jenis pengangguran. Untuk macam-macam pengangguran ini dibedakan menjadi dua ya, yaitu berdasarkan faktor penyebabnya dan yang kedua berdasarkan lama waktu bekerja. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama berdasarkan faktor penyebab. Nah, berdasarkan faktor penyebab ini dibagikan menjadi 5. Yaitu yang pertama adalah pengangguran musiman, yang kedua adalah pengangguran siklis, yang ketiga adalah pengangguran struktural, yang keempat adalah pengangguran teknologi, dan yang kelima adalah pengangguran friksional. Nah, pertanyaannya pasti kalian bayangkan, apa sih Ibu pengangguran musiman itu? Apa sih Ibu pengangguran friksional itu? Oke, kita bahas sekarang ya. Yang pertama adalah pengangguran musiman. Kalau omong soal musiman, pasti mulai ke musim mangga, ya kan? Musim duren. Nah, ini oke. Untuk pengangguran musiman ini, itu merupakan pengangguran yang terjadi akibat perubahan musim, ya. Contoh dari pengangguran musiman itu, contohnya adalah petani. Petani itu kenapa dia disebut pengangguran musiman? Padahal dia ada pekerjaannya adalah petani, tapi dia disebut pengangguran, yaitu pengangguran musiman. Kenapa? Karena petani itu hanya bekerja pada saat musim tanam saja. Nah, setelah musim panen selesai, itu dia tidak bekerja lagi. Nah, itu yang dinamakan pengangguran musiman ya. Contohnya tadi ya, petani. Oke, berikutnya adalah pengangguran siklis. Pengangguran siklis di sini diartikan sebagai pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi. Sehingga di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Jadi pengangguran siklis ini disebabkan oleh krisis ekonomi ya. Krisis ekonomi sehingga dia di PHK. Yang berikutnya adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural. Nah, apa itu pengangguran struktural? Pengangguran struktural ini merupakan pengangguran yang terjadi akibat struktur pada sektor ekonomi dari suatu negara. Ini berkaitan dengan struktur ekonomi ya. Yang berikutnya, yang keempat adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi di sini terjadi karena pergantian kemajuan teknologi. Ini pengangguran ini disebabkan karena kemajuan teknologi ya. Nah, maksudnya apa? Kok bisa menyebabkan pengangguran teknologi ini? Maksudnya adalah karena kemajuan teknologi yang semakin pesat, maka tenaga manusia itu tidak dibutuhkan lagi. Sekarang kita lihat ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan, terus toko-toko, mereka kebanyakan menggunakan
mesin-mesin yang sudah canggih. Sehingga apa? Sehingga karyawan itu tuh berkurang. Nah, akibatnya yaitu terciptalah pengangguran teknologi ini. Pengangguran semakin tinggi disebabkan karena kemajuan teknologi juga ya. Nah, sehingga terciptalah yang namanya pengangguran teknologi. Oke, yang kelima atau yang terakhir adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional. Oke, ini teknologi tadi disebabkan karena manusia digantikan oleh teknologi ya. Oke. Dan yang terakhir, pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional ini terjadi karena adanya perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran kerja yang tersedia. Ini yang sering terjadi ya, yaitu permintaan tenaga kerjanya itu tuh besar, tetapi penawaran kerjanya sedikit. Sehingga apa? Banyak sekali penduduk-penduduk itu menganggur karena tadi penawaran kerjanya itu tuh sangat terbatas, sedangkan penduduk ini banyak yang membutuhkan pekerjaan, sehingga terciptalah yang namanya pengangguran friksional. Oke, di sini pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, Ibu akan melanjutkan ya untuk jenis yang kedua, yaitu pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Yang kedua, lama waktu bekerja. Nah, untuk jenis yang kedua ini ada 3, yaitu pengangguran terbuka, dan yang kedua pengangguran setengah menganggur, dan yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Oke. Pengangguran terbuka di sini adalah situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak bekerja serta tidak berusaha mencari pekerjaan. Jadi pengangguran terbuka ini adalah orang dia ini sudah menganggur, terus dia tidak ada yang namanya inisiatif untuk mencari pekerjaan. Jadi dia di sini disebutkan pengangguran terbuka. Nah, penyebabnya itu tuh adalah salah satunya adalah karena tadi ketersediaan lapangan kerja di negara tersebut yang kurang. Nah, penyebabnya itu yang pertama itu ketersediaan lapangan kerja yang kurang, dan yang kedua adalah ketidakcocokan yang terjadi antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan pelamarnya. Jadi, untuk penyebab pengangguran terbuka ini ada 2 ya, tadi Ibu ulangi lagi ya. Yang pertama, karena ketersediaan lapangan pekerjaannya yang terbatas, dan yang kedua karena latar belakang pendidikannya ini tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada, lamaran pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan latar belakangnya. Oke, yang berikutnya adalah pengangguran setengah menganggur. Lah, kok ada ya Ibu pengangguran setengah menganggur? Maksudnya apa? Oke, Ibu jelaskan ya. Nah, pengangguran setengah menganggur ini adalah situasi ketika seseorang bekerja namun tenaga tidak dimanfaatkan maupun diukur dari jam kerja yang ia lakukan. Nah, berarti pengangguran setengah menganggur ini dia tuh bekerja, cuman ada cumannya ya. Cuman tenaganya itu tuh tidak dimanfaatkan secara baik, dan gajinya atau upahnya diukur berdasarkan jam kerja yang ia lakukan. Nah, ini tuh biasanya adalah contohnya itu adalah pekerjaan freelance ya.
pekerjaan paruh waktu itu biasanya banyak sekali ya mahasiswa-mahasiswa yang melakukan freelance atau pekerjaan paruh waktu. Nah, itu contohnya itu seorang mahasiswa yang melakukan pekerjaan paruh waktu ya. Oke, berikutnya adalah pengangguran terselubung. Nah, pengangguran terselubung ini diartikan sebagai pengangguran yang dia tuh bekerja secara tidak optimal, begitu ya. Nah, pengangguran terselubung ini terjadi karena ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan latar belakang kemampuan yang ia miliki. Nah, ini disebut pengangguran terselubung, ya. Nah, dari dari kedua jenis pengangguran ini, ada pengangguran berdasarkan faktor penyebab dan juga pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangannya. Paham? Oke, baik, Ibu akan lanjut ya. Kalau teman-teman semuanya sudah paham, Ibu akan lanjut di materi yang ketiga, yaitu pengukuran tingkat pengangguran. Widih, luar biasa ya, ternyata pengangguran ini ada perhitungannya, ada rumusnya ya. Pengukuran tingkat pengangguran. Oke. Rumus yang pertama yaitu untuk mengukur angkatan kerja. Wah, kembali lagi ke angkatan kerja ya. Angkatan kerja. Rumusnya adalah jumlah yang bekerja ditambah dengan jumlah yang tidak bekerja. Kemudian yang kedua adalah tingkat pengangguran. Ini untuk mengukur penganggurannya ya. Tingkat penganggurannya rumusnya adalah jumlah yang tidak bekerja dibagi dengan angkatan kerja. Kemudian dikali dengan 100. Yang berikutnya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini Ibu pakai kode ya, angkatan kerja, yaitu angkatan kerja, rumusnya angkatan kerja dibagi populasi orang dewasa dikali 100. Oke, Ibu jelaskan ya. Rumus matematis pengangguran. Yang pertama kita menghitung angkatan kerja. Rumusnya adalah jumlah yang bekerja, akumulasi jumlah yang bekerja ditambah dengan jumlah yang tidak bekerja. Kemudian untuk mengukur penganggurannya sendiri, rumusnya adalah jumlah yang tidak bekerja atau akumulasi jumlah yang tidak bekerja dibagi dengan angkatan kerja, kemudian dikali dengan 100. Yang berikutnya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Rumusnya adalah angkatan kerja dibagi dengan populasi orang dewasa lalu dikali dengan 100. Itu adalah rumus untuk mengukur tingkat pengangguran. Oke, baik. Untuk rumusnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham mungkin? Oke, berarti paham semua ya. Oke, kalau begitu Ibu lanjutkan ya untuk materi berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah tentang penyebab pengangguran. Yang keempat ya. 4 penyebab pengangguran. Oke. Penyebab yang pertama adalah besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Berarti di sini adalah ketidakseimbangan ya. Ketidakseimbangan
keseimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja. Nah, banyak masyarakat yang telah lulus dan menjadi seorang sarjana ataupun lulusan SMA ataupun lulusan SMP yang mereka itu tuh telah siap bekerja. Nah, dan mereka juga memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Nah, namun banyaknya warga yang siap kerja tersebut harus bersaing ketat. Jadi, ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja ini maksudnya adalah banyak masyarakat yang telah lulus mengenyang pendidikan, baik itu kuliah, sarjana maupun lulusan SMA maupun lulusan SMP, mereka ini tuh sudah memiliki kemampuan, sudah memiliki skill, dan mereka juga sudah memiliki niat untuk bekerja. Nah, namun karena saking banyaknya saingan tersebut, maka mereka harus bersaing secara ketat. Nah, karena apa? Karena lapangan kerja yang tersedia di negara tersebut tidak banyak, sehingga terjadilah yang namanya pengangguran. Ya. Oke, yang berikutnya yang kedua adalah masyarakat tidak memiliki keterampilan tinggi, minimnya keterampilan. Ya. Karena minimnya keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah. Ya, ini menjadi salah satu penyebabnya ya. Minimnya keterampilan dan juga tingkat pendidikannya yang rendah. Nah, contohnya seperti pelamar yang harus lulusan minimal SMA dan melampirkan bukti berupa ijazah atau memiliki keterampilan khusus ya. Jadi sekarang ini kan banyak sekali ya para pembuka lapangan pekerjaan, pembuka lowongan kerja, mereka itu tuh telah menentukan kualifikasi untuk job description-nya mereka ya. Seperti mungkin salah satunya adalah minimal pendidikannya itu adalah SMA, terus harus melampirkan dengan ijazahnya. Nah, oleh karena itu, apabila pelamar kerja tidak memiliki keterampilan khusus maupun tidak sesuai dengan persyaratan atau kualifikasi yang diajukan oleh perusahaan, maka pelamar tersebut tentunya akan tereliminasi dari posisi tersebut. Ya dong, karena kualifikasinya, tingkat pendidikannya itu tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, sehingga masyarakat yang ingin mencari kerja tuh harus memenuhi persyaratan keterampilan maupun tingkat pendidikan yang telah diajukan oleh perusahaan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan pengangguran ya, karena minimnya keterampilan dan tingkat pendidikannya yang rendah. Berikutnya adalah adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Maksudnya itu bagaimana? Ya, kemajuan teknologi ini tuh sangat berdampak baik ya untuk pekerjaan manusia, karena kemajuan teknologi ini tuh dia dapat membantu proses pekerjaan manusia, membantu sekali ya, dia mempermudah, mempercepat dan menghemat waktu juga. Nah, namun ada tapinya ya, segala sesuatu yang berlebihan itu tuh selalu tidak baik ya. Nah, namun teknologi di sini ternyata dapat berdampak buruk. Dampak buruknya itu apa? Dampak buruknya adalah di mana
peran manusia ini digantikan oleh mesin atau teknologi, sehingga kesempatan kerjanya juga kecil, ya. Karena apa? Karena kemampuan manusia itu tidak dibutuhkan lagi karena sudah adanya teknologi yang semakin canggih, mesin-mesin yang semakin canggih yang dapat membantu perusahaan dalam memproduksi suatu produk yang dia hasilkan gitu ya. Oke, penyebab yang berikutnya adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja, ya. Oke. PHK di sini biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan pemecatan kepada karyawan dalam jumlah yang besar sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Contoh ya, saat ini tuh sedang terjadi dampak yang begitu besar ya karena adanya virus corona ini. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK secara massal. Alasannya itu karena apa? Karena krisis ekonomi, ya. Karena karena jumlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu tuh ternyata sedikit saja. Permintaan dari konsumen itu sedikit sehingga perusahaan harus meminimalisirkan biaya khususnya untuk biaya karyawan. Jadi caranya adalah dengan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan gitu ya. Nah, dari penyebab pengangguran ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangannya kalau ada yang ingin bertanya. Atau mungkin kurang paham, atau mungkin ibu menjelaskannya terlalu cepat, silakan bertanya. Angkat tangan ya. Oke, paham semuanya? Oke, baik. Ibu akan lanjut ya. Yang kelima, materi yang kelima yaitu dampak pengangguran. Dampak pengangguran. Nah, pengangguran ini bisa berdampak kepada lingkungan, ya. Dampak dari pengangguran ini tuh bisa berdampak kepada lingkungan maupun manusia ya. Nah, dampaknya yang paling sekarang ini terjadi yaitu kriminalitas semakin tinggi. Ya. Yang pertama adalah kriminalitas. Kriminalitas semakin tinggi. Nah, banyak pelaku-pelaku kejahatan. Mereka melakukan kejahatan itu tuh dengan alasan karena mereka tidak mempunyai pekerjaan. Mereka tidak mempunyai uang sehingga banyak dari mereka yang mencuri, ya, menjamret, kemudian yang sekarang itu adalah kasus pembegalan, begal ya. Nah, itu tuh disebabkan karena pengangguran. Karena mereka tidak mempunyai pekerjaan. Nah, kebutuhan yang mereka butuhkan itu tuh banyak gitu ya. Sedangkan pemasukan yang mereka dapatkan itu tuh tidak ada. Sehingga ini memicu mereka untuk melakukan suatu kejahatan supaya bisa mendapatkan uang, ya. Oke. Dampak yang kedua adalah pengangguran ini menyebabkan kesenjangan kesempatan kerja sehingga membuat orang tersebut merasa tidak adil ya, diperlakukan secara tidak adil ya. Kesenjangan kesempatan kerja. Oke. Maksudnya apa? Saat ini tuh banyak sekali ya yang orang bilang kalau mau masuk di suatu perusahaan, contohnya mau masuk di perusahaan A, kamu harus mempunyai orang dalam. Ya istilahnya ya, orang dalam atau koneksi ya. Nah, itu yang disebut dengan kesenjangan kesempatan kerja. Di mana itu orang itu biasanya merasa tidak diperlakukan secara adil gitu ya. Nah, contohnya itu adalah kasus yang sering terjadi di Indonesia ya, seperti Ibu bilang tadi, yaitu
Orang-orang yang memiliki koneksi atau dalam kutipan orang dalam akan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki koneksi ya. Nah, ini juga memicu rasa iri hati ya. Iri hati, dia merasa bahwa apa yang saat ini terjadi dalam diri dia itu tuh tidak adil ya. Dia merasa tidak diberlakukan secara adil. Tidak adil ya. Oke, nah dampak berikutnya adalah kemiskinan semakin meningkat. Iya dong, yang namanya pengangguran, orang tidak mempunyai penghasilan, otomatis dia miskin, tidak punya uang. Nah, pengangguran ini berdampak membuat kemiskinan itu semakin meningkat, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah dampak yang terakhir, yaitu pengangguran dapat membuat dari ketiga dampak tersebut ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Dari kriminalitas yang tinggi, kemudian kesenjangan kesempatan kerja, dan kemiskinan meningkat, ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangannya. Pas, cukup, jelas ya. Oke, baik. Ibu akan masuk yang keenam, yaitu cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran. Oke. Cara yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan. Ya. Membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, ingat ya, membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya banyak orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan itu tuh mereka dapat melamar, mengapply di perusahaan-perusahaan tersebut yang sudah dibuka itu ya, di lapangan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian yang cara yang kedua adalah meningkatkan peredaran modal usaha. Meningkatkan peredaran modal usaha ya. Nah, peredaran modal usaha ini dia itu dapat membuat jumlah tenaga kerja semakin bertambah ya, sehingga angka penganggurannya pun berkurang gitu ya. Cara yang ketiga adalah menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat ya. Di tempat yang tepat ya. Nah, hal ini sama dengan pemerataan pekerja ya. Pemerataan pekerja di berbagai bagian ya. Maksudnya ini tuh dibuat supaya membuat pekerjaan lebih mudah dilakukan dan pekerja itu tuh lebih mudah untuk mengerjakannya gitu ya. Nah, hal ini juga berdampak positif, yaitu apa? Dampaknya adalah produktivitas pekerja itu meningkat sehingga pengangguran pun berkurang begitu ya. Oke, yang cara berikutnya yaitu melatih para pekerja untuk membuka usaha sendiri. Ya. Nah, hal ini dilakukan agar lowongan kerja semakin banyak dan tingkat penganggurannya pula menjadi turun, gitu ya. Jadi melatih pekerja untuk membuka usaha sendiri. Ya. Nah, dengan memberikan
memberikan arahan kepada para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri yang sesuai dengan passion mereka, pekerja juga semakin semangat untuk berwirausaha, begitu ya. Oke, cara yang berikutnya adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Ya, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Ya, nah, apa sih yang diberikan, penyuluhan apa yang diberikan kepada masyarakat? Nah, penyuluhannya itu adalah memberikan penyuluhan mengenai teknologi dan juga perekonomian, ya. Hal ini dilakukan karena banyak orang yang menganggap bahwa pengangguran adalah masalah yang harus diatasi oleh pemerintah saja, ya. Padahal pengangguran juga dapat diatasi oleh pencari kerja, gitu, ya. Pencari kerja yang lebih awam dengan keuangan dan teknologi itu, atau yang maksudnya awam di sini adalah yang mereka istilahnya sudah makan minum lah, begitu ya, sudah mengerti, sudah paham tentang teknologi dan juga keuangan. Mereka itu sangat mudah untuk mencari pekerjaan dan juga lebih mudah untuk diterima oleh perusahaan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak tahu menahu tentang teknologi dan juga keuangan, gitu ya. Jadi penting sekali untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, gitu. Dan yang kelima adalah memberikan pelatihan sertifikat kepada para pencari kerja. Pelatihan bersertifikat. Ya. Nah, fungsinya apa? Ya. Fungsinya di sini adalah para pencari kerja atau pelamar kerja yang memiliki sertifikat pelatihan atau keahlian itu peluangnya itu tuh lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka sudah mempunyai sertifikat keahlian tersebut, gitu. Jadi kalau mau apply di suatu perusahaan, pasti peluangnya itu tuh lebih besar untuk diterima di perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi penting sekali untuk melakukan pelatihan yang bersertifikat, ya. Oke, dan yang terakhir, cara yang terakhir adalah meningkatkan mutu pendidikan. Ini yang Ibu rasa sangat penting ya, dan perlu sekali kita semua perhatikan, ya. Bukan cuma pemerintah saja, tapi kita semua harus memperhatikan bahwa meningkatkan mutu pendidikan ini tuh juga berdampak bagus untuk menurunkan tingkat pengangguran, gitu ya. Nah, jadi pemerataan pendidikan dan juga mutu pendidikan ini dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Nah, kalau kualitas pendidikannya ini sudah bagus, ya, kualitasnya bagus, otomatis sumber daya manusia yang dihasilkan atau output di sini adalah manusia, ya, output manusia. Nah, berarti di sini ketika mutu pendidikan ini ditingkatkan, output atau manusia yang dihasilkan itu, tamatan-tamatan dihasilkan itu adalah tamatan-tamatan yang memiliki daya saing lebih, begitu ya, yang memiliki pemahaman, wawasan yang luas, sehingga apa? Sehingga memberikan kesempatan kerja yang lebih baik dan juga mengurangi tingkat pengangguran, ya. Seperti itu. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan. Atau mungkin ada yang kurang paham, silakan angkat tangan. Paham semua, ya? Oke, berarti pas ya yang Ibu jelaskan ini. Tidak kurang, tidak lebih. Kalian dapat menangkapnya dengan baik ya, berarti ya. Oke, kalau begitu sebelum Ibu akhiri kelas hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam berdoa. Ya, silakan.
Oke, kelas telah usai dan selamat siang.